Saya dan teman-teman dosen dari jurusan Ilmu Komunikasi rutin melakukan penyuluhan tentang netiquette. Bagaimana dampak adalah tergantung pengguna. Media sosial tentu sangat membantu interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam pembelajaran maupun kegiatan non pembelajaran. Hanya Joy perlu diperhatikan. Etika apapun itu yang terjadi di dalam dunia online itu sama dengan etika yang terjadi di dunia offline. Halo Sobu, kembali lagi di U-Talks, Unila Talks, sebuah podcast inspiratif yang tentunya akan menghadirkan narasumber yang kreatif dan juga menginspirasi. Bersama aku Joy Karen Margareta, dan kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang lagi happening banget nih, dan juga relate banget pasti sama kehidupan kita, yaitu komunikasi digital melalui sosial media. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian, karena kali ini kita bakal ditemenin sama seorang narasumber yang pastinya memiliki wawasan yang luas banget nih mengenai bidang ini. Beliau juga merupakan seorang dosen ilmu komunikasi di Universitas Lampung yang berfokus pada bidang perkembangan teknologi komunikasi. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Miss. Halo semuanya. Gimana nih Miss Indah kabarnya? Alhamdulillah baik. Everything good ya Miss ya? Everything fabulous. Oke, sebelum kita mulai berbincang-bincang lebih lanjut nih ya Miss ya, aku mau nanya dulu nih, untuk dari Miss Winda sendiri, apa sih Miss perspektif Miss Winda mengenai komunikasi digital di sosial media? Oke, sebelum kita bahas tentang komunikasi sosial media, memang kita harus memahami dulu apa sih komunikasi digital itu. Tentu komunikasi digital itu kalau kita mau buat simple, berbeda dengan komunikasi konvensional ya. Nah, kalau komunikasi konvensional artinya melibatkan tatap muka secara langsung. Kalaupun dia menggunakan media, itu biasanya media-media yang sifatnya juga konvensional, misalnya media yang telepon dan lain sebagainya, tapi jangan membayangkan handphone sekarang ya. Masih tahu ya Joy ya? Yeah. Telepon yang dulu yang masih diputer. Ya, oke. Nah, komunikasi digital sebenarnya adalah suatu perpanjangan dari komunikasi konvensional yang telah disupport oleh media-media yang telah berbasiskan digital. Jadi sebenarnya masih ada interaksi atau komunikasi konvensional dalam komunikasi digital, hanya mungkin yang membedakannya adalah alat bantu. Jadi itu. Nah, kalau kembali lagi kepada pertanyaan Joy bahwa apa sih yang menjadi perbedaan antara komunikasi digital dengan komunikasi media sosial? Gambaran kasarnya. Gambaran kasarnya. Jadi komunikasi digital itu adalah sebuah komunikasi yang memungkinkan suatu komunikasi terjadi dengan bantuan media digital. Nah, media sosial itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi digital atau salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi dalam dunia digital. Nah, media sosial ini kan banyak ya. Ada yang bilang apakah itu hanya Facebook saja? Well, tentu tidak. Misalnya seperti WhatsApp, itu sudah termasuk media digital dan juga media sosial loh, karena di dalam WhatsApp kita bisa berbagi video, kita bisa berbagi voice note, bahkan kalau saya tidak salah sekarang bisa bikin voice note pakai video. Ya, jadi kayak 1 atau 2 detik itu kita menjawab temen itu pakai video begitu. Nah, itu ya, mungkin itu. Oke, kalau misalkan kita masuk ke dalam lingkup kita di universitas nih ya Miss, sebagai mahasiswa dan dosen, nah gimana sih peran media sosial ini tuh untuk dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen, baik dalam lingkup kelas maupun di luar kelas? Oke, interaksi pembelajaran antara mahasiswa dan dosen memang mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu mau ketemu dosen harus nunggu depan pintu, janjian, lewat ngomong langsung. Tapi kalau sekarang janjiannya bisa lewat WhatsApp, betul Joy? Betul. Nah, maka dalam hal konteks pembelajaran dan hubungan mahasiswa baik di dalam dan di luar kelas dengan dosen, media sosial sangat membantu. Misalnya saja seperti kasus yang baru saya temukan, biasanya saya selalu alami mendekati akhir semester, mendekati menjelang akhir pengisian nilai. Ini semua mahasiswa sibuk menyerbu lewat WhatsApp. Karena mungkin posibilitasnya saya tidak berada di ruangan ya, jadi
WhatsApp saya selalu krang-kring gitu. Walau bunyinya nggak gitu ya, nggak krang-kring, tapi setiap saat itu ada WA yang masuk menanyakan, Miss, mohon maaf, boleh lihat rekapitulasi nilai dan lain sebagainya. Saya tinggal screen cap atau screen capture atau tangkap layar bagian rekapitulasi penilaiannya, foto saya kirimkan, kemudian saling terjadi interaksi yang saling mengetahui kurangnya nilainya di mana, atau misalnya ada posibilitas untuk perbaikan atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi media sosial tentu sangat membantu interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam pembelajaran maupun kegiatan non pembelajaran. Hanya Joy perlu diperhatikan, etika apapun itu yang terjadi di dalam dunia online itu sama dengan etika yang terjadi di dunia luar offline atau dunia offline. Jadi sementang kita menggunakan WhatsApp bukan berarti kita tidak menjaga juga aturan etika sebagaimana ketika kita bertatap langsung. Oke, jadi media sosial ini tuh mempunyai peran yang penting banget ya di era sekarang Betul, ini, Miss, karena sangat sangat membantu penting. kita. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita lihat nih, Miss, kayak komunikasi tatap muka dan juga media sosial ini, kalau menurut Miss Winda sendiri ada nggak sih, Miss, perbedaan yang signifikan gitu, kecuali di luar kayak dia ini menggunakan medianya media digital? Oke, tentu ada perbedaan yang sangat dan cukup signifikan saya rasa antara komunikasi dengan menggunakan media sosial atau media digital dengan komunikasi tatap muka langsung. Contoh saja misalnya, ketika kita mengetik sebuah pesan dalam WhatsApp, tentu ketika penerima itu akan membaca sesuai dengan suasana atau persepsi atau kondisi yang dia sedang rasakan. Padahal mungkin saja itu adalah sekedar sebuah pertanyaan yang sangat simpel. Akan tetapi teks yang datang begitu dipersepsikan sesuai dengan kondisi kejiwaannya, maka akan berbeda makna. Karena apa? Teks tidak dilengkapi dengan petunjuk muka, petunjuk mimik wajah, tidak disertai dengan naik turunnya nada bicara, sehingga tidak ada pelengkap yang menekankan atas pesan tersebut. Karenanya ketika apakah sama, Miss? Tentu sangat berbeda. Ketika misalnya saya bertatap muka dengan Joy, Joy bisa melihat mimik muka saya, bahwa saya menjawab pertanyaan Joy dengan bahagia, begitu. Tapi ketika saya jawab pertanyaan Joy melalui text messages atau lewat WA, mungkin jawaban saya singkat sekali. Misalnya Joy begini, Assalamualaikum Miss Winda, saya hanya jawab WASAM. Apa perasaannya Joy? Wah, marah nih Miss Winda. Padahal mungkin saja ketika saya mengetik, saya bilang, wassalamualaikum Joy, gitu ya. Jadi ada unsur emosional yang bisa kita tangkap untuk memperkuat sebuah pesan ketika kita berbicara face to face. Nah, ini yang mungkin agak membuatnya berbeda ketika kita berkomunikasi lewat media sosial. Ya. Nah, kalau untuk itu gimana sih, Miss, mengefektivitasnya? Mengefektivitaskan pesan ya ketika kita melakukan interaksi melalui media sosial sehingga efeknya sama nih ya begitu. Mungkin ketika kita melakukan interaksi atau melakukan komunikasi dengan media sosial, tentu ada beberapa cues atau petunjuk-petunjuk yang bisa kita manfaatkan. Contohnya emoticon hadir untuk itu. Ya, misalnya ketika kita mengirimkan teks jawaban tadi Joy ngucap salam dengan saya, terus saya jawab, biasanya kita bisa pakai icon yang namaste, ya, atau misalnya dalam setiap kita mengucapkan atau menulis teks pakai icon senyum, ya, itu sudah menegaskan bahwa apa yang kita maksudkan ketika kita mengirim pesan itu adalah sebuah pesan yang positif. Jadi itu mampu meminimalisir perbedaan persepsi atau mispersepsi ketika kita mengirimkan sebuah pesan melalui media sosial. Oke. Nah, kan di sekarang ini dunia pendidikan ini lagi marak banget nih, Miss, menggunakan media sosial sebagai alat pembelajaran. Nah, kalau menurut Miss sendiri, bagaimana Miss cara terbaik untuk mengintegrasikan platform media sosial tanpa mengurangi kualitas interaksi akademiknya? Oke. Jelas bagi pembelajar zaman now, Gen Z, sudah masuk Gen Alpha sekarang, media sosial itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari hidup kalian. Ya, saya kaum milenial pun seperti itu, bangun tidur pegang HP, tidur pegang HP, begitu ya.
Maka ketika kita sudah punya sesuatu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari dan banyak membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ini menjadi sebuah alat yang cukup signifikan untuk membantu kita pula dalam ranah kegiatan akademik. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengefektifkan penggunaan media sosial dalam kegiatan akademik. Contohnya, ketika saya tidak bisa hadir di dalam perkuliahan, bisa saja saya atau rekan-rekan dosen lainnya itu membuat sebuah video pembelajaran. Nah, video ini bisa di-share melalui YouTube. Sehingga mahasiswa di dalam kelas itu atau di luar kelas itu yang tertarik dengan topik yang saya ajarkan di mata kuliah itu bisa menikmati dan juga bisa mendapatkan pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengefektivitasan media sosial dalam interaksi pembelajaran akademik. Jadi pintar-pintar ya memanfaatkan sesuatu yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal ini adalah teknologi, gunakan untuk menunjang kegiatan akademik kita. Jadi nggak mengurangi dari aktivitasan pendidikannya, malah lebih membantu. Betul sekali, bisa sangat membantu. Contoh mungkin kalau Joy ingat sekitar 2-3 tahun yang lalu ketika zaman pandemi corona ya, pandemi COVID-19, COVID-19, betapa banyak hal-hal yang bersifat teknologi baru yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya kemudian muncul sebagai platform, sifatnya bisa berbagi juga walaupun kita tidak bisa langsung kategorikan media sosial ya. Membantu proses pembelajaran. Contoh misalnya aplikasi meeting online, saya tidak sebut lah ya banyak ya, saya tidak usah sebut merek, yang sangat mempermudah untuk tetap terjadinya proses pembelajaran meskipun terpisah lokasi dan waktu. Kan tidak pernah terfikirkan ya sebelumnya ya, misalnya seperti saya melalui aplikasi rapat online, saya bisa berkomunikasi dengan dosen saya yang sudah 10 tahun saya tidak pernah bisa temui begitu. Saya berpikir kalau saya mau berdiskusi tentang sebuah topik dengan beliau, saya harus datang ke sana. Harus terbang 8 jam. Ternyata cukup janjian lewat WA, saring berkirim link, kita bisa ketemu dan ngobrol, berdiskusi. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana teknologi digital, media sosial itu bisa membantu kegiatan akademik. Nah, dari tadi kan kita bahas positif-positifnya nih ya, Miss Betul. ya. Nah, kalau dari Miss Winda sendiri, ada nggak sih Miss sisi negatifnya dari komunikasi digital di media sosial ini? Banyak. Jadi bukan ada, jadi banyak. Karena walau bagaimanapun segala sesuatu itu seperti sebuah mata pisau. Dia bisa mengiris untuk membantu, tapi juga bisa untuk melukai. Sama seperti dengan teknologi. Media sosial contohnya bisa digunakan untuk berbagai hal-hal yang juga menimbulkan kerugian. Salah satunya adalah bisa jadi dengan pencurian identitas. Berapa banyak coba kalau misalnya Joy pernah dengar kasus-kasus pencurian, ada yang ngaku-ngaku sebagai si A, si B, public figure, kemudian melakukan penipuan, scam dan lainnya, Facebook ya, yang sasarannya adalah para netizen yang mungkin tidak dan belum memiliki pengetahuan terhadap kejahatan-kejahatan teknologi seperti itu, criminal theft misalnya. Jadi ada banyak sekali hal-hal negatif yang bisa kita temui juga, walau bagaimanapun itulah selalu berdampingan antara sisi positif dan negatif. Salah satunya contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita bicara dalam dunia pendidikan, tentu juga ada banyak sekali faktor negatif yang dapat kita temui. Contoh, dengan adanya penelusuran informasi dengan begitu cepat, terkadang kita dengan mudah mendapatkan informasi yang ternyata tidak sesuai dengan kajian ilmiahnya. Contoh, seperti Anda tentu tahu, mungkin juga pemirsa di rumah tahu tentang adanya AI sekarang. Wah, itu sangat-sangat mulai menggantikan berbagai macam proses pemikiran kritis dan analitis ya. Cukup masukkan sebuah kalimat, muncul jawaban nanti di AI, padahal belum tentu itu adalah jawaban yang sebenarnya. Nah, jadi ya kita harus pandai-pandai harus bijak dalam, dan kita juga harus sadar ya bahwa ada hal-hal yang negatif akan muncul dari penggunaan teknologi.
Oke. Ya. Selanjutnya nih Miss, berdasarkan pengalaman dan keahlian Miss di bidang perkembangan teknologi komunikasi, menurut Miss gimana sih Miss perpaduan antara komunikasi digital dan literasi informasi itu dapat membantu mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menggunakan media sosial? Oke. Tentu saja dengan adanya teknologi digital dan media sosial mampu akan membuat mahasiswa untuk terekspos kepada banyak isu. Nah, salah satu hal positif yang bisa didapatkan dari penggunaan teknologi media sosial atau teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan kritis mahasiswa adalah mungkin dengan menggunakannya secara bijak, dengan mengintegrasikannya kepada pembangunan portofolio yang cukup positif. Contohnya misalnya dengan adanya salah satu aplikasi yang memungkinkan kita menampilkan sisi profesional mahasiswa. Misalnya aplikasi LinkedIn, saya sebut saja ya. Tentu kalian sebagai kaum muda harus menampilkan sebuah portofolio yang bagus dong, ya karena percaya atau tidak, sekarang para pencari kerja itu menelusuri jejak rekam media sosial. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, maka saya tidak terbayangkan betapa banyak nanti pengangguran yang timbul hanya karena sekedar, aduh posting lagi di jalan nih, lihat apa ya, kok kayaknya begitu banget, kemudian sibuk julid misalnya dengan gampangnya di media sosial, maka itu akan memberikan efek yang negatif tentu dalam rekam jejak si person ini ya, gitu. Nah, kembali lagi dengan berpikir kritis, tentu mahasiswa tidak, menurut saya ya, bukan hanya sekedar mahasiswa, tidak semua harus kita telan mentah-mentah apa yang ada di dalam media sosial. Kita tidak bisa dengan langsung percaya bahwa misalnya dulu zaman kembali contoh pandemi COVID, ada hoax bahwa kalau mau bebas dari COVID harus makan telur pukul 12 malam. Terbayang nggak? Ada momen di mana telur itu habis di pasaran. Karena apa? Dianggap bisa menghindarkan dari COVID. Kalau di Amerika yang hilang apa? Toilet paper. Ya, saya heran juga itu. Kalau buat di Indonesia buat apa toilet paper? Buat kita belum terlalu berguna ya. Tapi karena menyebar dengan masifnya di media sosial, menimbulkan panic buying, masyarakat tumpul daya analisisnya pada waktu itu karena dalam keadaan emergensi, sehingga langsung percaya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Jadi salah satu saran saya memang ya gunakanlah kembali media sosial dengan baik dan bijak. Oke. Nah, tadi kan Miss sempat nyinggung tentang ketergantungan nih Miss kita kepada media sosial ini. Betul. Dan juga misalkan kepada AI gitu ya Miss ya. Nah, kalau misalkan melihat dari contoh kasus itu, gimana sih Miss peran pustakawan dan dosen dalam mendukung mahasiswa agar tidak terjadinya misinformasi tersebut dan mahasiswa itu tuh bisa menerima informasi yang relevan dan valid? Oke. Kalau berbicara peran pustakawan dan peran dosen, tentu harus ada interaksi dulu ya antara mahasiswa dengan kedua juru kunci ini atau key agency ini. Akan tetapi jika tidak ada interaksi, tentu bagaimana verifikasi itu bisa dilakukan ya. Maka mungkin yang bisa dosen lakukan dan pustakawan dalam hal ini lakukan adalah di dalam, kalau saya sendiri misalnya sebagai contoh, di dalam setiap proses pembelajaran saya atau proses perkuliahan yang saya berikan kepada mahasiswa, saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa bahwa jangan percaya sepenuhnya pada AI. Ya, karena AI itu adalah tetap sebuah mesin yang akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan dia hanya akan merekam jawaban dari apa yang telah kita berikan. Karena dia tidak terkoneksi dengan search engine dan lain sebagainya. Sejauh yang saya ketahui hingga detik ini, belum ada satu AI pun yang misalnya terhubung dengan search engine. Terkecuali AI itu dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki search engine itu sendiri. Tapi kembali lagi, tugas dosen dan pustakawan tentu adalah selalu menyajikan hal-hal yang sifatnya verified. Karena misalnya seperti ini, ketika seorang dosen yang sudah mengetahui bahwa informasi ini tidak benar, tentu dia akan berupaya memverifikasi dengan memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa. Contoh misalnya, ada mahasiswa saya pernah mengutip blog untuk mengerjakan sebuah tugas.
menggunakan Wikipedia untuk mengerjakan tugas, menjawab. Saya kemudian memverifikasi, saya katakan begini, bahwa siapapun bisa menulis apapun di blog. Siapapun bisa menulis apapun di Wikipedia. Misalnya, Miss Winda sudah profesor. Jadi nama saya di Wikipedia ditulis Profesor Andi Winda. Orang percaya? Mungkin saja. Tapi kenyataannya belum begitu. Nah, makanya saya selalu berkata kepada mahasiswa, jangan jadikan blog atau Wikipedia misalnya sebagai sumber untuk dijadikan referensi. Maka carilah jurnal, carilah data statistik, carilah buku laporan yang ada di search engine manapun untuk mensupport papermu, mensupport esaimu, dan lain sebagainya. Nah, pustakawan pun turut melakukan hal yang sama. Di luar negeri sudah ada sebuah profesi pustakawan yang sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Joy. Namanya adalah pustakawan referensi. Jadi khusus membantu mahasiswa untuk mencari informasi yang relevan dan tentu valid sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Misalnya sedang mengerjakan tugas tentang perkembangan teknologi komunikasi, maka pustakawan akan memberikan sumber-sumber atau resource yang valid yang dapat mensupport tugas-tugas dalam perkembangan teknologi komunikasi tadi, seperti itu. Jadi kalau kita ini kan belum ada tuh Miss, kalau kayak di Indonesia mungkin ini. Jarang sekali. Kalaupun ada, mahasiswa suka belum sadar bahwa ternyata ada pustakawan seperti ini. Tapi di luar negeri ini sudah cukup banyak. Saya termasuk salah satu usernya, pemustaka yang menggunakan jasa pustakawan referensi. Dan sangat membantu sekali sebenarnya. Ya. Kalau misalkan kita nggak pakai pustakawan gitu, Miss, kalau mahasiswa di kita sekarang ini tuh gimana sih, Miss, kalau mau mengecek kevalidasian dari suatu blog atau kayak yang tadi gitu, Miss? Oke. Ada banyak aplikasi yang sudah disediakan pemerintah, baik swasta pun saya rasa ada, yang membantu untuk mengecek hoax atau mengecek misinformasi, misalnya seperti di Komdigi, ya sekarang namanya berubah ya, bukan lagi Kementerian Informasi dan Teknologi. Ada satu situs kalau saya tidak salah namanya cek fakta atau cek hoax itu ya, itu bisa mengecek apakah berita atau dan lain sebagainya yang tersebar di online itu merupakan fakta atau hoax, misinformasi atau disinformasi. Saya rasa masyarakat juga sudah cukup familiar dengan ini. Kemudian juga Google kalau saya tidak salah juga memiliki beberapa fitur-fitur dan aplikasi yang bisa mengecek apakah sebuah berita atau foto, kalau saya tidak salah itu bisa dicek juga melalui aplikasi atau fitur yang ada di Google, apakah ini adalah foto yang sesungguhnya, berasal dari foto mana, dan lain sebagainya. Gitu. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Nah, kan kita udah banyak banget nih, Miss, tren-tren atau inovasi baru yang berkembang di sosial media ini, Miss. Nah, kalau menurut Miss sendiri, ada nggak sih, Miss, yang kayak tren atau inovasi yang bisa nih diadopsi sama instansi kampus kita sekarang untuk dijadikan bahan pendukung pembelajaran yang berbasis digital, Miss? Tentu ada banyak. Ya, karena pada dasarnya pengetahuan dan teknologi itu selalu berkembang. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, misalnya Unila ayo pakai aplikasi ini gitu, karena tidak ranah saya ya. Tapi saya meyakini ada banyak inovasi pembelajaran yang telah ditemukan oleh banyak peneliti di luar sana maupun peneliti di Indonesia. Karena pada dasarnya Indonesia ini kan memiliki banyak sekali dokter-dokter pendidikan, memiliki dosen-dosen yang passion-nya terhadap teknologi pembelajaran itu juga sangat luar biasa. Nah, tentu Unila sebagai sebuah institusi yang telah memiliki nama baik dan reputasi yang baik, sudah selayaknya juga merangkul atau mawas terhadap perkembangan teknologi ini. Saya melihat tren yang positif dari Unila sendiri untuk upaya untuk merangkul kegiatan pembelajaran yang berbasiskan teknologi terkini. Misalnya Unila tentu telah melengkapi dirinya dengan berlangganan aplikasi meeting online ya, supaya mempermudah proses pembelajaran jarak jauh misalnya. Nah, itu saja sudah sebuah langkah yang cukup menurut saya signifikan ya, karena itu sangat membantu untuk melakukan proses pembelajaran dengan teknologi yang terbaru. Gitu. Jadi sangat banyak banget ya, Miss, kayak positifnya sosial media ini dalam proses pendidikan kita.
Well, ada banyak positifnya, negatifnya pun jangan dilupakan. Oke, nah kalau menurut Miss sendiri, kalau media sosial ini tuh bagaimana sih kayak dampaknya itu dalam penyampaian pendapat atau proses berdiskusi dengan orang lain melalui media sosial? Oke, media sosial jangan dianggap sebagai sesuatu yang menimbulkan dampak. Jadi media sosial itu adalah alat. Bagaimana dampak adalah tergantung pengguna. Ya, ketika pengguna memiliki satu set pengetahuan yang cukup tentang etika bermedia sosial, tentu dia akan menimbulkan efek yang positif. Ketika belum memiliki satu set pengetahuan yang cukup tentang bagaimana melakukan komunikasi yang baik, etika yang baik di media sosial, maka dia akan memiliki dampak yang negatif, gitu. Jadi dia adalah sebuah alat, ya. Jadi tergantung bagaimana penggunanya. Seperti yang kita ketahui, dalam media sosial seringkali banyak yang berlindung di bawah akun anonim, ya. Karena itu tadi kebebasan berpendapat jadi berlindung di bawah akun anonim. Kalau Sobu mungkin taunya fake account, ya, fake account. Jadi dengan fake account kita bebas berkomentar, kita bebas mengkritik tanpa adanya batasan atau etika. Dan ingat tadi kembali kepada apa yang saya sampaikan, bahwa apa yang terjadi di dunia online itu sama sebenarnya dengan terjadi di dunia offline. Jadi ketika kita berkomentar pedas, mengkritik, menyakiti secara sengaja, yang tidak sengaja saja tidak boleh ya, apalagi secara sengaja melalui media sosial, sakitnya sama dengan ketika kita menyatakan secara langsung di depan muka orang tersebut. Jadi saya rasa salah satu hal mungkin yang cukup perlu Sobu di rumah juga pikirkan adalah mari kita melengkapi diri kita dengan pengetahuan tentang menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Apa sebenarnya yang bisa kita komentari ketika kita kurang menyukai sesuatu? Apa yang sebaiknya dapat kita lakukan ketika kita sangat mendukung sesuatu? Jadi tidak secara berlebihan. Nah, menurut saya ini akan selalu menjadi PR bagi saya misalnya seorang dosen untuk terus berbagi pengetahuan dan juga pengalaman tentang etika bersosial media. Karena memang selama beberapa tahun belakangan ini saya dan teman-teman dosen dari jurusan ilmu komunikasi rutin melakukan penyuluhan tentang netiquette. Nah, jadi netiquette itu adalah netizen etiquette. Jadi bagaimana etika ketika kita berkomunikasi di dalam media sosial. Jadi Sobu, ayo belajar netiquette. Nah, kalau dari Miss Winda nih Miss, boleh kali Miss di-share sedikit Miss tentang etika-etika yang berkomunikasi yang baik di dunia media sosial. Oke, ya itu tadi, karena apa yang dilakukan di online itu sama dengan offline. Jadi sebenarnya sama. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kan tidak harus langsung kita menggunakan kalimat-kalimat yang saya banyak tuh baca yang kalau di kolom-kolom apa namanya akun-akun gosip tuh ya, langsung apa itu gitu, pokoknya tit gitu ya, sensor lah bahasanya. Tentu kenapa tidak kita menggunakan bahasa yang lebih positif, yang lebih halus ya, karena tetap loh rasanya sakit hati. Misalnya sebuah produk baru di launching, hasilnya bagus menurut kita, kemudian kita lempar di media massa atau di media sosial, dapat komen yang bukan fokus pada hasilnya, tapi fokus, kok matanya miring sebelah ya, wah itu rasanya ya sakit ya tetap gitu. Kok warna kulitnya nggak seterang itu ya, padahal model tetangga sebelah lebih bagus tuh. Nah, ketika kita mendapatkan komentar-komentar seperti itu, coba kita meletakkan diri kita pada si pemilik akun. Rasanya bagaimana sih ketika orang yang tidak kita kenal, tahu-tahu berkomentar, menyorot kekurangan-kekurangan kita, walaupun nanti ujung-ujungnya berlindung. Anda kan public figure, harus siap dong dikritisi. Tapi sejauh mana kamu mengkritisi si public figure, tentu perlu ada batasan. Jadi semua tergantung kepada kita. Jadi semua adalah kembali lagi bergantung. Makanya saya percaya dengan sensor mandiri. Sensor mandiri itu adalah sebelum kita memposting sesuatu, saya akan selalu berpikir berkali-kali. Ya, apakah apa yang saya akan post ini menyakiti hatinya? Apakah yang saya post ini
menyinggung orang banyak, apakah yang saya post ini sesuai dengan etika masyarakat yang berlaku pada saat ini. Oke. Kalau dari Miss Winda sendiri, Miss lebih prefer kalau misalkan berdiskusi kayak gitu secara tatap muka atau digital, Miss? Kalau saya lebih suka bertatap muka. Bertatap. Karena dengan bertatap muka, kembali ya diskusi kita di awal, saya bisa melihat petunjuk emosionalnya. Saya bisa melihat mimik muka, senyumnya, matanya, gerak-geriknya. Saya bisa mengetahui apakah teman diskusi saya ini tersinggung dengan perkataan saya, apakah saya mengelontarkan respon dengan sebaiknya atau tidak, ataukah saya melenceng perkataan saya. Begitu juga dia bisa melihat respon saya. Beda dengan media sosial. Kalau media sosial ya itu tadi, satu kata saja bisa berbeda makna. Ya, misalnya itu tadi, kalau saya kasih kuliah tuh saya suka kasih contoh begini. Kalau kita bilang, apakah ini jambu monyet? Dengan apakah ini jambu monyet? Tentu beda makna. Beda. Padahal kalimat yang diucapkan statementnya sama ya. Nah, tapi kalau disampaikan di dalam media sosial tertulis, tentu mana yang duluan muncul? Negatif. Tapi kalau face to face, saya bisa menggunakan intonasi kan? Nah, gitu. Itu Jai. Oke. Nah, selanjutnya Miss, selama Miss mengajar sebagai dosen yang juga menggunakan media digital sebagai alat pembelajaran, ada nggak sih Miss tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memanfaatkan media sosial ini untuk tujuan akademik, dan bagaimana sih Miss kayak cara-caranya untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke. Tentu saya banyak mengintegrasikan media sosial dalam pembelajaran. Contoh sederhana misalnya, saya minta mahasiswa membuat profil sebuah perusahaan. Saya minta mereka turun lapang, kemudian mereka harus mempostingkan ke akun media sosial mereka, biasanya Instagram dan lain sebagainya. Saya biasanya minta mereka menggunakan hashtag khusus yang bisa mempermudah saya untuk mengakses video yang saya maksudkan. Nah, tapi mahasiswa terkadang lupa. Pertama, akunnya di private. Nah, sudah akunnya di private, saya nggak bisa lihat, tahu-tahu bilangnya, Miss saya sudah posting tugas, tapi kok direkap nilai tidak ada. Begitu saya cek, wah akunmu kamu private, nggak bisa saya lihat misalnya. Atau misalnya seperti ini, sudah diposting, dosennya belum sempat lihat, sudah di take down duluan. Nah, tentu kan persoalan-persoalan begini kan sering muncul ya dalam ketika kita menggunakan media sosial dalam pembelajaran. Nah, jadi kembali lagi dengan pertanyaan Joy, tentu saya sering menggunakan, tapi persoalan pasti selalu ada begitu. Ya satu atau dua lah kasuistis yang yang sering melenceng ya, tapi tidak terlalu sering, karena saya yakin mahasiswa saya, terutama generasi sekarang, sudah sangat canggih dalam menggunakan media sosial. Kadang-kadang malah dosennya harus belajar loh dari mahasiswanya. Gitu. Oke, Miss. Mungkin yang terakhir nih ya, Miss. Boleh Miss disampaikan pesan-pesannya kepada para sobu tentang komunikasi digital melalui sosial media ini, Miss. Oke, baik. Sobu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan saya dan Joy, media sosial adalah alat yang sangat dapat mendukung aktivitas kita. Gunakan sebijak mungkin, maksimumkan penggunaannya tentu dengan beretika, dan tentu saja dengan memaksimumkan hal-hal positif di atas hal-hal negatif. Terima kasih. Oke, jadi buat para sobu, kita harus bijak-bijak menggunakan media sosial, karena media sosial ini tuh dapat menjadi bumerang juga kepada kita di hari kedepannya. Oke, mungkin aku mau berterima kasih banyak sama Miss Winda udah bersedia menjadi narasumber di episode kali ini. Semoga apa yang udah kita sharingin tadi dapat menjadi wawasan baru nih bagi para sobu untuk lebih lagi berhati-hati dan juga lebih lagi memanfaatkan media sosial ini dengan baik. Oke, untuk itu, aku Joy Karen Margareta pamit undur diri, dan jangan lupa untuk terus nantikan episode Unila Talks selanjutnya. See you, Sobu!